Baik, selanjutnya saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang ke-34. Oke, di sini sudah saya searching lagi ya. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Lukman Hakim dari kelompok 2. Di sini akan saya beri nomor nomor 34. Ini nomor 35. Ini nomor 36. Nah, pada nomor 34 dikatakan bahwa bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam mekanika fluida dan bagaimana perannya dalam menjelaskan aliran fluida. Nah, ini berkaitan dengan penerapan hukum kontinuitas dalam mekanika fluida dan perannya dalam menjelaskan aliran fluida. Nah, kita tahu bahwa hukum kontinuitas itu adalah prinsip dasar dari McFlu ya, mekanika fluida. Jadi, menyatakan bahwasanya laju aliran massa fluida harus tetap konstan dalam sebuah sistem tertutup. Jadi sistemnya tertutup. Nah, pada penerapannya, hukum kontinuitas itu digunakan dalam memahami dan juga bisa untuk memodelkan distribusi aliran fluida dalam berbagai aplikasi, mulai dari aliran dalam pipa hingga aliran di sekitar objek yang bergerak. Hukum kontinuitas ini punya fungsi yang sangat penting dalam menjelaskan aliran fluida karena jumlah massa fluida yang masuk ke dalam suatu daerah itu harus sama dengan jumlah massa fluida yang keluar. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, dengan memahami hukum kontinuitas tersebut, maka bisa untuk dilakukan analisis dan juga memprediksi perilaku aliran fluida. Contohnya distribusi kecepatan dan tekanan, kemudian serta mengoptimalkan desain sistem untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Oke, next question. Apa perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen dan bagaimana hukum kontinuitas berperan dalam keduanya? Nah, ini berbicara lagi ya tentang aliran laminar dan turbulen. Pertanyaan ini cukup berulang ya. Mungkin kita highlight lagi biar lebih ingat itu di dalam ingatan kita. Jadi, aliran laminar itu adalah jenis aliran fluida yang polanya itu terstruktur, terorganisasi, teratur, di mana punya lapisan-lapisan fluida yang bergeser satu sama lain itu secara berurutan, secara rapi gitu. Hukum kontinuitas ini bekerja dalam aliran laminar dengan memastikan bahwa laju aliran masanya itu akan tetap konstan di setiap penampang aliran yang membantu menjaga pola aliran yang teratur dan juga stabil. Nah, kalau aliran turbulen bagaimana? Nah, aliran turbulen ini juga jenis aliran fluida yang terjadi pada pola aliran namun tidak teratur, tidak terstruktur, tidak terorganisir, dan cenderung kompleks, di mana lapisan-lapisan fluida ini saling bercampur, sehingga mengalami fluktuasi kecepatan yang besar. Nah, meskipun hukum kontinuitas ini masih berlaku di aliran turbulen, tapi distribusi aliran massa menjadi lebih kompleks dan lebih fluktuatif pastinya ya, sehingga menghasilkan aliran yang tidak teratur. Jadi ada adaptasi dan modifikasi di dalam aliran turbulen. Nah, keduanya itu pasti perlu hukum kontinuitas untuk memahami bagaimana massa fluida berperilaku dan bagaimana distribusi yang terjadi di aliran fluida tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan setelahnya. Nomor 36. Bagaimana aplikasi hukum kontinuitas dalam bidang teknik seperti pada desain sistem pipa dan perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida? Oke, ini berbicara tentang aplikasinya ya. Aplikasi contohnya di desain pipa ataupun perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida. Nah, perlu kita tahu ya bahwa di dalam desain pipa, sistem pipa,
Hukum kontinuitas itu digunakan untuk memastikan bahwa aliran fluidanya itu tetap stabil, efisien di seluruh sistem, tidak ada hambatan gitu ya. Dengan mempertimbangkan adanya hukum kontinuitas ini, kita bisa memilih diameter pipa yang sesuai, kemudian juga kita bisa merancang sistem pompa dengan tepat untuk mencapai aliran yang diinginkan dengan minimal kehilangan energi. Nah, dalam perencanaan aliran fluida, dalam mesin fluida ini, contohnya apa? Ada pompa, kemudian turbin, ya. Hukum kontinuitas ini berfungsi untuk memastikan bahwa aliran fluida ini yang masuk dan yang keluar itu sesuai sama gitu dengan spesifikasi desainnya. Dengan memahami dan menerapkan hukum kontinuitas, nah, kita dapat merancang mesin fluidanya yang lebih efisien dan juga dapat diandalkan. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari tadi Lukman Hakim ya. Pertanyaan selanjutnya dari Iqbal Maulana. Iqbal Maulana berarti di sini pertanyaan urutan ke-37. Ini 37, 38, ini 39. Nah, jadi Iqmal bertanya, bagaimana hukum kontinuitas dapat digunakan untuk memodelkan aliran fluida kompleks dan seperti aliran turbulen dan yang memiliki karakteristik yang tidak dapat diprediksi. Berkaitan dengan aliran turbulen lagi ya, dalam aliran fluida kompleks seperti aliran turbulen, karakteristik aliran itu tidak dapat kita prediksi secara langsung karena adanya fluktuasi yang tinggi dalam kecepatan dan juga tekanannya. Namun, hukum kontinuitas ini tetap berlaku sebagai prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam pemodelan aliran fluida. Nah, terkait dengan pemodelan. Hukum kontinuitas pastinya digunakan untuk memastikan bahwa jumlah massa fluida yang masuk ke dalam volume kontrol harus sama dengan jumlah massa fluida yang keluar dari volume tersebut. Nah, meskipun hukum kontinuitas ini tidak memberikan solusi langsung untuk aliran turbulen, namun prinsipnya itu membantu untuk memperkirakan pola aliran yang kompleks dengan mempertimbangkan konservasi massa. Seperti itu. Nah, metode numerik contohnya simulasi CFD atau Computational Fluid Dynamics itu sering digunakan untuk memodelkan dari aliran turbulen dengan mempertimbangkan hukum kontinuitas bersama dengan persamaan dasar momentum dan juga energi. Jadi memang core-nya itu pasti pakai hukum kontinuitas. Pertanyaan 38. Dalam situasi apa persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan dan apa alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi tersebut? Nah, persamaan Euler, kemudian Bernoulli, ini emang pada umumnya tidak dapat diterapkan di situasi di mana efek viskositas fluidanya itu dominan. Seperti contohnya aliran turbulen atau dalam aliran yang mengalir di sekitar benda. Dalam situasi ini, alternatif yang bisa digunakan yaitu ada persamaan Navier-Stokes. Nah, apa itu ya? Persamaan Navier-Stokes itu adalah ekstensi atau pengembangan lah dari persamaan Euler dengan memperhatikan dari efek viskositasnya. Persamaan Navier-Stokes itu memungkinkan kita untuk memodelkan aliran fluida dengan mempertimbangkan interaksi yang terjadi. Contohnya di percepatannya, tekanan, dan juga gaya viskositasnya. Namun persamaan ini seringkali sulit untuk dipecahkan secara analitis dan untuk menjadi solusinya, ya, metode numerik sebagai alternatif. Pertanyaan 39. Bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam desain pipa
desain sistem perpipaan. Nah, pada soal ini bahwa dijelaskan ya, ditanyakan bahwasanya penggunaan persamaan Bernoulli ini memang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida di dalam pipa. Nah, persamaan Bernoulli itu kan kita tahu bahwa persamaan ini adalah persamaan konservasi energi yang digunakan untuk menghitung distribusi tekanan dan juga kecepatan dalam aliran fluida yang bergerak. Dalam aplikasi untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa, persamaan Bernoulli itu dapat dituliskan sebagai persamaan seperti yang ada di layar ya. P tekanan ditambah setengah rho V1 kuadrat, rho itu adalah massa jenis fluidanya, V adalah kecepatan fluida, plus rho GH sama dengan, ya untuk hanya itu adalah ketinggian dan G adalah percepatan gravitasi. Itu sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, kalau dalam sistem perpipaan ya persamaan Bernoulli ini dapat digunakan untuk memprediksi kecepatan aliran fluida dalam pipa berdasarkan perubahan tekanan dan ketinggiannya. Dengan memahami distribusi kecepatan aliran fluida, kita dapat merancang sistem perpipaan yang lebih efektif, efisien, dan juga memenuhi kebutuhan dengan tepat. Oke, jadi persamaan Navier-Stokes itu juga digunakan sebagai alternatif yang lebih canggih, di mana memperhatikan dari efek viskositasnya. Seperti itu. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Iqbal Maulana. Next to pertanyaan dari Yoga Agung Darmawan. Pertanyaan dari Yoga Agung Darmawan berarti pertanyaan ke-40. Apakah jika pada ujung-ujung pipa yang dilewati fluida memiliki suhu yang berbeda, hukum kontinuitas tetap berlaku? Nah, hukum kontinuitasnya pasti tetap berlaku ya pada aliran fluida yang mengalir melalui pipa terlepas dari suhu fluida pada ujung-ujung tersebut. Hukum ini didasarkan pada prinsip konservasi massa, yang berarti jumlah massa fluida yang masuk ke dalam sistem harus sama dengan jumlah massa fluida yang keluar dari sistem tersebut, tanpa memperhatikan suhu dari fluidanya ini. Oleh karena itu, perbedaan suhu pada ujung-ujung pipa itu tidak mempengaruhi dari penerapan hukum kontinuitas. Kemudian, pertanyaan ke-41. Hukum kontinuitas adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, maka V2 sama dengan A1 kali V1 per A2. Jika V1 sama dengan 3 meter per sekon, maka berapa rasio A1 per A2 sehingga tidak melanggar teori relativitas. Oke, di sini perhitungan ya. Jadi ada rumus di mana luang penampang 1 dikalikan dengan kecepatan 1 sama dengan luas penampang 2 dikalikan kecepatan 2. Diketahui bahwa kecepatan satunya sebesar 3 meter per sekon. Nah, kita diminta untuk mencari rasio dari A1 per A2. Nah, itu langsung kita bisa gunakan rumus A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Tinggal kita substitusi nilai dari V1. Nah, namun pertanyaan ini berkaitan dengan teori relativitas yang mungkin kurang relevan dalam konteks kontinuitas ini ya. Hukum kontinuitas ini adalah prinsip klasik ya dalam mekanika fluida yang berlaku di dalam kerangka referensi non relativistik sehingga tidak ada kaitannya juga ya. Menurut saya juga tidak ada kaitannya dengan teori relativitas seperti itu. Jadi kalau ditanya rasionya A1 per A2 ya sama dengan 1 banding 3 V2 seperti itu. Nah, pertanyaan 42. Pada suatu pipa yang ujung-ujungnya memiliki luas A1 dan A2 dilewati fluida X dengan V1 sama dengan V sehingga V2 sama dengan V aksan
Apakah jika pipa tersebut dilewati fluida yang relatif lebih kental daripada fluida X dengan V1 sama dengan V akan tetap menjadi V2 sama dengan V aksen? Nah, jadi jawabannya adalah ini terkait dengan pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan alirannya. Jika pipa yang sama dilewati oleh dua fluida yang berbeda, dengan katakanlah fluida Y itu lebih kental daripada fluida X, maka hukum kontinuitasnya juga tetap berlaku. Namun perbedaan dalam viskositas fluida ini dapat mempengaruhi dari kecepatan aliran dan juga distribusi kecepatan dalam pipa. Nah, dalam kasus ini ya, coba kita telisik. Nah, kecepatan aliran V1 sebesar V sama dengan sama untuk kedua fluida, di mana kecepatan V2 sama dengan V aksen pada ujung-ujung pipa yang lain dapat berbeda antara fluida X dan juga fluida Y. Maka viskositas yang berbeda dapat menyebabkan adanya perbedaan dalam pembentukan lapisan perbatasan di sepanjang pipa. Nah, oleh karena itu ya, meskipun hukum kontinuitas ini tetap berlaku, karakteristik aliran fluida seperti kecepatan, kemudian distribusi dari kecepatan di dalam pipa itu dipengaruhi oleh sifat-sifat fluida, contohnya viskositas. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Yoga Agung. Next to another question dari Laurina Sabila. Baik, kita lanjut ya. Ini pertanyaan dari Laurina Salsabila. Ada tiga pertanyaannya. Pas. Berarti ini pertanyaan ke-43. 43, ini ke-44. Ini ke-44. Nah, 43. Bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida dalam pipa atau saluran terbuka? Nah, jadi penerapannya dalam analisis aliran fluida dalam pipa ataupun saluran terbuka, hukum kontinuitas digunakan untuk memastikan bahwa jumlah massa fluida yang masuk dan juga yang keluar dari pipa itu benaran harus sama, gitu. Harus benar dan juga harus sama. Ini memungkinkan kita untuk memahami dan memodelkan distribusi aliran fluida serta perubahan kecepatan dan juga tekanannya. Maka digunakan persamaan, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A itu penampang, luas penampang pipa, dan V adalah kecepatan aliran fluida. Oke, pertanyaan keempat. Apa peran hukum kontinuitas dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida? Nah, hukum kontinuitas ini memerankan peran kunci dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida dengan memastikan bahwa massa fluida yang masuk dan ke dalam sistem itu harus sama dengan massa fluida yang keluar dari sistem tersebut. Nah, ini mengamankan konservasi massa dan juga memastikan bahwa sistem ini memiliki sistem aliran fluida yang beroperasi secara efisien dan juga sesuai dengan desainnya. Nah, maka dari itu ini bisa kita implementasikan dalam misal membuat sistem perpipaan dan juga eh, sistem-sistem yang lain yang serupa. Oke, pertanyaan 45. Bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam memahami dan menganalisis aliran fluida dalam sistem biologi seperti peredaran darah manusia ataupun aliran udara dalam sistem pernafasan? Oke, ini dalam biologis ya, sistem biologis. Jadi seperti peredaran darah manusia atau aliran udara dalam sistem pernafasan, hukum kontinuitas ini juga berlaku loh, misalnya di peredaran darah. Nah, jadi memastikan bahwa jumlah volume darah yang dipompa oleh jantung harus sama dengan jumlah volume darah yang mengalir melalui pembuluh darah di seluruh tubuh. Nah, ini memungkinkan pengiriman dari oksigen dan nutrisi yang cukup ke seluruh jaringan tubuh. Nah, serupa dengan sistem pernafasan bahwa harusnya jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru itu harus seimbang sehingga memungkinkan pertukaran gas yang efisien di tingkat alveoli. Dengan memahami dan menerapkan hukum kontinuitas, ini kita bisa memahami, kita bisa analisis itu ya, proses aliran fluida dalam sistem biologis yang lebih baik. Yang penting kita bisa memahami untuk dari fungsi dan juga gangguan dalam tubuh manusia. Nah, itu dia ternyata juga bisa diterapkan dalam sistem dan teknik biologis seperti itu.
Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ulfa Jauharotinisa. Arti ini adalah pertanyaan yang ke-46. 46, 47, 48. Pertanyaan 1, bagaimana hukum kontinuitas berlaku dalam konteks aliran fluida non-Newtonian yang kompleks seperti pada fluida dengan sifat viskositas atau shear thinning, viskoelastis atau shear thinning. Apakah terdapat modifikasi atau tambahan dalam aplikasi hukum kontinuitas untuk mengakomodasi perilaku khusus dari jenis fluida ini? Oke, jadi jawabannya adalah kita perlu menengok ya dari penerapan hukum kontinuitas di aliran fluida non-Newtonian. Nah, dalam konteks aliran fluida non-Newtonian yang kompleks, seperti pada fluida dengan sifat viskoelastis atau shear thinning, hukum kontinuitas ini bisa tetap berlaku sebagai prinsip dasarnya. Namun perlu dicatat bahwa perilaku aliran fluida yang non-Newtonian itu seringkali lebih kompleks daripada fluida yang Newtonian. Dalam aplikasi hukum kontinuitas untuk jenis fluida ini, terkadang diperlukan modifikasi atau tambahan dalam formulasi hukum kontinuitas untuk memperhitungkan sifat khusus dari jenis fluida tersebut. Misalnya, dalam aliran fluida viskoelastis mungkin perlu memperhitungkan efek kekakuan elastis dan viskositas yang bergantung pada waktu. Sedangkan eh, sedangkan pada fluida viskoelastik ya kita perlu memperhitungkan efek dari kekakuan elastik dan juga viskositasnya. Nah, di fluida shear thinning itu diperlukan penyesuaian untuk memodelkan penurunan viskositas dengan meningkatnya laju geser. Nah, oke, pertanyaan ke-47. Dalam analisis aliran fluida pada sistem yang melibatkan perubahan suhu yang signifikan, bagaimana hukum kontinuitas dipengaruhi oleh perubahan densitas fluida apabila perubahan suhu tersebut? Apakah terdapat koreksi atau penyesuaian yang perlu dilakukan pada persamaan kontinuitas untuk memperhitungkan efek termal dalam analisis fluida tersebut? Oke, terkait dengan perubahan suhu ya termal yang signifikan dalam aliran fluida itu bisa mempengaruhi dari massa jenis densitas fluida yang pada gilirannya juga mempengaruhi ya konsistensi alirannya dan juga distribusinya pada massa fluida dalam sistem. Densitas fluida itu biasanya berkurang dengan meningkatnya suhu yang dapat menyebabkan adanya perubahan dalam laju aliran dan distribusi tekanan dalam sistem. Nah, di situasi ini, persamaan kontinuitas itu masih bisa kita gunakan, ya. Tapi perlu ada koreksi penyesuaian, karena di sini kita sudah berbicara mengenai suhu ya termal. Sehingga perlu memperhatikan dari perubahan densitas fluidanya itu, karena ya memang dipengaruhi oleh suhu. Oke. Pertanyaan ke-48, bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida pada sistem dengan geometri yang kompleks seperti pada aliran dalam jaringan pembuluh darah atau aliran dalam struktur poros? Apakah terdapat metode atau teknik khusus yang digunakan untuk memodelkan aliran tersebut? Nah, dan bagaimana aliran tersebut mempengaruhi dari validitas aplikasi hukum kontinuitas. Oke, di sini sudah kita dapatkan ya poinnya mengenai geometri. Nah, dalam analisis aliran fluida di sistem dengan geometri yang kompleks, contohnya di aliran dalam jaringan tubuh, atau contohnya ya jaringan pembuluh darah atau aliran dalam struktur poros. Nah, hukum kontinuitas ini tetap berlaku ya karena
menjadi prinsip dasar. Namun pada kasus ini ya, pemodelan aliran fluida itu menjadi lebih kompleks karena struktur geometri yang lebih rumit. Nah, untuk memodelkannya kita perlu gunakan teknik khusus, bisa metode elemen hingga atau metode volume hingga, sehingga kita bisa memecahkan persamaan kontinuitas itu dalam domain yang rumit secara geometris. Penggunaan teknik-teknik ini berfungsi untuk mempengaruhi dari validitas aplikasi hukum kontinuitas, sehingga bisa memperhitungkan interaksi antara aliran fluida dan juga struktur geometrinya. Nah, itulah eh, dari penerapan hukum kontinuitas dalam analisis aliran fluida pada sistem dengan geometri yang kompleks. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad Zulfikar Yusuf. Pertanyaan dari Zulfikar Yusuf adalah pertanyaan ke-49. Jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa air mengalir lebih cepat di bagian tengah sungai dibandingkan di tepi sungai. Nah, persamaan Bernoulli juga bisa loh untuk menjelaskan fenomena tersebut ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mempertimbangkan konservasi energi dalam aliran fluida. Persamaan Bernoulli juga menyatakan bahwa total energi dalam aliran fluida yang terdiri dari energi potensial, energi kinetik, dan juga energi tekanan itu tetap konstan selama aliran fluida tersebut berlangsung, asalkan tidak ada energi yang ditambahkan atau hilang dari sistem. Nah, ketika kita menerapkan persamaan Bernoulli pada dua titik yang berbeda, ya di sungai, misalnya di tengah dan di tepi, kita akan melihat bahwa akan ada titik di tengah sungai. Tekanan mungkin yang lebih rendah karena kecepatan aliran yang lebih tinggi. Sedangkan pada titik di tepi sungai, tekanan mungkin lebih tinggi karena kecepatan aliran yang lebih rendah. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa energi total pada aliran fluida itu akan tetap konstan, sehingga kecepatan yang lebih tinggi di tengah sungai diimbangi dengan tekanan yang lebih rendah. Oke, pertanyaan yang ke-50. Jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan bendungan dan spillway. Jadi persamaan Bernoulli itu dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan bendungan dan spillway. Dengan apa? Dengan mempertimbangkan prinsip adanya konservasi energi dalam aliran fluida. Nah, ketika air mengalir melalui spillway atau melalui penutupan bendungan, energi kinetik air berubah menjadi energi potensial atau energi tekanan karena adanya perubahan ketinggian dan juga tekanan. Persamaan Bernoulli juga dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kecepatan aliran air, tekanan, dan ketinggian pada berbagai titik di sistem tersebut. Nah, oleh karena itu, persamaan Bernoulli ini seringkali digunakan oleh para insinyur ya untuk merancang bendungan dan spillway yang efisien dan juga aman dengan memperhitungkan distribusi tekanan dan kecepatan aliran air, serta memastikan bahwa tidak ada kehilangan energi yang tidak diinginkan di sistem tersebut. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan turbin air? Nah, mengenai turbin air ya, persamaan Bernoulli juga bisa untuk digunakan di kasus tersebut. Turbin air itu dapat mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Dengan menerapkan persamaan Bernoulli pada turbin air, nah, kita bisa memahami loh hubungan antara kecepatan aliran air, tekanan, dan juga energi kinetik di sistem tersebut. Hal ini memungkinkan untuk merancang turbin air yang efisien dan mengoptimalkan ekstraksi energi dari aliran air dengan memperhitungkan karakteristik aliran fluida dan desain turbin yang sesuai.
Nah, hal ini sehingga bisa kita gunakan ya untuk merancang, memahami, dan mengoptimalkan sistem aliran fluida seperti di sungai, di bendungan, di spillway, turbin air. Nah, dengan memperhatikan adanya prinsip konservasi energi di aliran fluida tersebut. Oke, sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Dwi Cahyo Marianto. Pertanyaan Dwi Cahyo Marianto adalah pertanyaan ke-52. 52, 53, 54. Oke, kita baca pertanyaan yang ke-52 ya. Bagaimana hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisis fluida yang tidak terarah seperti aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air? Apakah ada faktor-faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini untuk memastikan konservasi massa? Oke, kita coba jawab ya. Hukum kontinuitas itu tetap berlaku ya dalam analisis aliran fluida yang nggak terarah pun juga masih bisa. Nah, dalam konteks ini, hukum kontinuitas itu memastikan bahwa jumlah massa fluida yang masuk ke dalam domain yang dianalisis, di konteks ini sama dengan jumlah massa fluida yang keluar dari domain tersebut, meskipun aliran fluidanya tidak memiliki arah yang jelas. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa konservasi masanya ini termasuk distribusi kecepatan aliran fluida di sekitar objek yang bergerak. Contohnya geometri, objek pengaruh turbulensi gitu ya. Aliran fluida ini yang tidak terarah seringkali juga melibatkan pemodelan yang lebih kompleks dan juga kita bisa menggunakan persamaan Navier-Stokes untuk memahami detail dari distribusi kecepatan dan tekanan pada aliran fluida tersebut. Pertanyaan ke-53. Dalam situasi apa persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan dan apa alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi tersebut? Apakah terdapat kasus di mana persamaan ini gagal memprediksi perilaku aliran dengan akurat? Oke. Terkait dengan persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan dalam aliran fluida yang sangat kompleks seperti aliran turbulen, aliran dengan kecepatan tinggi, dan aliran di sekitar objek dengan geometri yang rumit. Nah, persamaan Euler ini mengabaikan viskositas fluida sehingga tidak cocok untuk aliran yang sangat viskos atau turbulen. Sementara itu, persamaan Bernoulli ini mengasumsikan aliran adalah inkompresibel, adiabatik, dan memiliki kerapatan yang konstan sehingga tidak dapat digunakan dalam situasi di mana asumsi ini tidak dipenuhi. Nah, alternatifnya apa? Nah, untuk menganalisa hal itu bisa digunakan metode numerik seperti CFD atau komputasi fluida numerik ya, untuk memecahkan persamaan Navier-Stokes atau pendapatan eksperimen seperti uji skala model atau pengujian lapangan untuk memahami perilaku aliran yang lebih akurat. Nah, pertanyaan ke-54, bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam sistem perpipaan? Apakah terdapat batasan dalam penggunaan persamaan ini, terutama dalam situasi di mana gesekan fluida menjadi signifikan? Oke, persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dengan memperhatikan energi totalnya. Persamaan ini menyatakan bahwa total energi dalam aliran fluida itu terdiri dari energi potensial, energi kinetik, dan energi tekanan yang tetap konstan selama aliran fluida itu berlangsung di pipa lurus dan tidak ada cabangnya. Nah, desain dalam sistem perpipaan, persamaan Bernoulli itu digunakan untuk memahami hubungan tekanan, kemudian kecepatan aliran, dan juga ketinggian pada berbagai titik di dalam pipa tersebut. Oke, juga terdapat batasan loh dalam penggunaan persamaan Bernoulli, terutama dalam situasi di mana gesekan fluidanya menjadi signifikan.
seperti pada pipa yang panjang atau dalam aliran turbulen. Dalam kasus ini, persamaan Bernoulli hanya memberikan perkiraan kasar dan lebih kompleks. Ya, sehingga dibutuhkan persamaan lain, contohnya persamaan Navier-Stokes ataupun metode numerik lainnya yang lebih akurat dan juga lebih rinci. Oke, sudah terjawab pertanyaan ke-54. Nah, ternyata pertanyaan ke-54 itu adalah batas dari pertanyaan kelompok 2 dan kita akan lanjut ke pertanyaan kelompok ketiga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari kelompok 3. Kita masuk ke kelompok 3. Pertanyaan pertama dari Nila Ulfiatur Rahman. Oke. Pertanyaan dari Nila ini adalah pertanyaan ke-55. Nah, pertanyaan yang ke-55. Dalam konteks pengukuran tekanan dalam fluida, bagaimana kita dapat memastikan akurasi pengukuran tekanan hidrostatis dalam lingkungan yang berbeda, seperti pada kedalaman yang ekstrim dalam laut atau di ketinggian yang tinggi di pegunungan. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa langkah loh yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa eh, memilih pemilihan sensor tekanan yang sesuai. Kemudian sensor tekanan yang dirancang itu khusus untuk rentang tekanan tertentu dan kondisi lingkungan yang ekstrim dapat digunakan untuk memastikan dari akurasi pengukuran. Nah, untuk yang kedua, kalibrasi sensor. Sensor tekanan perlu dikalibrasi secara berkala untuk memastikan akurasi pengukuran, terutama dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, di mana perubahan suhu, tekanan, dan juga kedalaman dapat mempengaruhi dari kinerja sensor. Langkah yang ketiga adalah penggunaan dari perangkat pelindung. Penggunaan perangkat pelindung atau penahan tekanan tambahan pada sensor itu juga bisa ngebantu untuk eh, melindungi sensor dari tekanan yang ekstrim atau lingkungan yang keras. Nah, itu dia langkah-langkah akurasi pengukuran tekanan hidrostatis dapat dipertahankan dalam berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Oke, next to question. Nah, dalam hubungan dengan aliran laminar, bagaimana distribusi tekanan dan fluida di sekitar benda padat yang bergerak seperti sayap pesawat terbang atau baling-baling turbin angin mempengaruhi efisiensi dan stabilitas aerodinamis perangkat tersebut. Nah, dalam aliran laminar di sekitar benda padat yang bergerak, distribusi tekanan itu memainkan peran yang penting untuk menentukan efisiensi dan stabilitas aerodinamis perangkat tersebut. Nah, distribusi tekanan secara umum berpengaruh pada pembentukan gaya angkat, gaya hambat, dan momen di sekitar benda padat. Nah, pada sayap pesawat terbang atau baling-baling turbin angin, distribusi tekanan yang optimal itu dapat menghasilkan gaya angkat maksimum dengan gaya hambat minimal, meningkatkan efisiensi aerodinamis. Nah, distribusi tekanan juga mempengaruhi stabilitas aerodinamis perangkat tersebut. Dengan distribusi tekanan yang seimbang di sepanjang permukaan benda padat, meminimalkan kemungkinan terjadinya stall atau aliran yang terpisah. Nah, itu berhubungan dengan aliran laminar ya di sekitar benda padat yang bergerak. Oke, pertanyaan ke-57. Bagaimana tekanan hidrostatis dan hukum Pascal diterapkan dalam penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan energi alternatif seperti baterai cair atau penyimpanan air bawah tanah? Dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dalam skala besar? Oke, kita coba untuk jawab ya. Nah, mengingat bahwa tekanan hidrostatis, kemudian hukum Pascal, ini kan diterapkan di berbagai penelitian dan juga pengembangan ya. Contohnya tadi sudah disebutkan, ada baterai cair atau penyimpanan air bawah tanah. Nah, dalam baterai cair, tekanan hidrostatis itu digunakan untuk memampatkan elektrolit dalam sel baterai sehingga bisa meningkatkan efisiensi pengisian dan pengosongan baterai. Nah, di sisi lain, hukum Pascal ini juga digunakan loh untuk memahami bagaimana sih tekanan yang diberikan pada elektrolit dalam sel baterai dapat mempengaruhi adanya laju pengisian dan juga pengosongan. Nah, apa sih tantangan utama yang dihadapi ya dalam skala besar, termasuk manajemen tekanan yang tepat, kemudian desain sistem yang efisien, dan pengendalian perubahan volumetrik dalam sistem penyimpanan.
Nah, dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut ya, prinsip hidrostatis, hukum Pascal itu bakal memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan dan sistem penyimpanan energi alternatif yang berkelanjutan. Sehingga langkah-langkah tersebut merupakan eh, harus disusun secara strategis karena ya tantangan utamanya dalam skala besar ya seperti itu. Adanya demikian memang harus diperlukan untuk persiapan persiapan yang matang. Oke, next pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini diajukan oleh kelompok 2 dari Dwi Putri Kusumawati. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ke-58. 58, 59, 60. Oke, pertanyaan ke-58. Bagaimana perilaku fluida berubah ketika melewati berbagai jenis hambatan seperti dinding yang berpori atau bendungan dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi distribusi tekanan dalam sistem? Nah, ketika fluida melewati berbagai jenis hambatan seperti dinding berpori atau bendungan, perilaku fluida itu dapat mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya, saat fluida mengalir melalui dinding yang berpori, sebagian fluida dapat diserap ke dalam pori-pori dinding, mengubah distribusi kecepatan dan tekanan dalam aliran. Nah, di sisi lain, ketika fluida melewati bendungan, tekanan fluida dapat meningkat secara signifikan di sekitar bendungan dan menghasilkan distribusi tekanan yang kompleks. Nah, perubahan ini akan mempengaruhi tekanan dalam sistem dengan cara yang berbeda, bergantung pada jenis hambatan yang ditemui. Misalnya, dalam kasus dinding berpori, distribusi tekanannya mungkin menjadi lebih merata dan tekanan pada dinding mungkin akan lebih rendah karena sebagian fluida akan diserap oleh dinding. Nah, di sisi lain, dalam kasus bendungan, distribusi tekanan mungkin akan menjadi tidak merata dengan tekanan yang meningkat di sekitar bendungan. Hal itu memang disesuaikan dengan kasus yang terjadi ya. Oke, pertanyaan ke-59. Bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatis berlaku dalam sistem yang terdiri dari beberapa fase fluida, seperti campuran air dan minyak dalam sebuah tangki? Nah, kita perlu mengingat ya, bahwa prinsip tekanan hidrostatis itu berlaku dalam sistem yang terdiri dari fase fluida seperti campuran air dan juga minyak di sebuah tangki ya di kasus ini. Prinsip ini menyatakan bahwa tekanan dalam fluida statis itu akan terdistribusi secara merata di semua arah dan bertambah seiring dengan kedalaman fluidanya. Dalam sistem multiphase fluida, prinsip tekanan hidrostatis itu akan tetap berlaku untuk masing-masing fase fluida secara terpisah. Namun, distribusi tekanan total dalam sistem akan dipengaruhi oleh sifat-sifat relatif dari masing-masing fase seperti kepadatan, viskositas, dan interaksi antara fase-fase tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya ke-60. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merancang instrumen pengukuran tekanan yang akurat dan handal untuk aplikasi semacam ini dan bagaimana keakuratan dan ketepatannya dipengaruhi oleh parameter seperti kepadatan fluida, suhu, dan kecepatan aliran? Oke, ini berbicara dengan faktor-faktor. Jadi apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengukuran tekanan yang akurat? Yang pertama, rentang tekanan yang diukur. Kemudian yang kedua, material dan konstruksi. Yang ketiga, kalibrasi. Keempat, kepadatan fluida. Yang kelima adalah suhu dan kecepatan aliran. Jadi keakuratan, ketepatan instrumen pengukuran tekanan itu dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut ya, sebagai parameternya dan perlu dilakukan perawatan dan juga kalibrasi untuk memastikan kinerja yang lebih optimal. Nah, itu untuk jawaban untuk pertanyaan ke-60. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaannya dari Siti Mabruro dari kelompok 3. Berarti ini adalah pertanyaan ke-61. Ini ke-62. Ini ke-63.
Oke, dalam konteks pengembangan teknologi peringatan dini, bagaimana pemahaman tentang tekanan hidrostatis dapat digunakan untuk merancang sensor tekanan udara yang sensitif untuk mendeteksi perubahan atmosfer yang menandakan kemungkinan adanya angin puting beliung. Nah, pemahaman tentang tekanan hidrostatis ini dapat digunakan dalam merancang sensor tekanan udara yang sensitif ya untuk mendeteksi perubahan atmosfer yang menandakan kemungkinan adanya angin puting beliung. Angin puting beliung ini seringkali disertai dengan perubahan tekanan udara yang tiba-tiba dan signifikan di daerah yang terkena. Sensor tekanan udara ini akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis untuk mendeteksi perubahan dan mengirimkan sinyal peringatan dini kepada masyarakat. Nah, dengan memanfaatkan prinsip tekanan hidrostatis, sensor tekanan udara ini dapat dirancang untuk mendeteksi perubahan tekanan udara yang lebih sensitif, sehingga ini bisa menjadi tindakan preventif ya ketika terjadi angin puting beliung. Pertanyaan ke-62, bagaimana aliran laminar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi pendinginan komputer untuk mencegah overheating? Nah, ini seperti laptop yang sedang saya pakai yang sekarang sudah mulai overheating karena tadi dipakai sambil di-charge gitu. Terkait dengan overheating, kita butuh pendinginan kan pastinya, butuh didinginkan. Aliran laminar itu dapat dimanfaatkan loh untuk pengembangan teknologi pendinginan komputer untuk mencegah adanya overheating ya, panas yang berlebihan pada komputer. Nah, bagaimana dengan cara merancang sistem pendinginan yang menghasilkan aliran udara laminar? Panas yang dihasilkan oleh komponen-komponen komputer akan diserap dengan lebih efisien dan diarahkan keluar sistem. Nah, sistem pendinginan yang digunakan aliran laminar ini dapat memberikan pendinginan yang lebih efektif dibandingkan dengan aliran turbulen. Karena aliran udara laminar ini akan meminimalkan pembentukan pusaran udara yang dapat mengganggu aliran udara dan membatasi transfer panas. Oke, pertanyaan ke-63. Dapatkah hukum Pascal dikomunikasikan dengan prinsip Bernoulli? Kalau bisa, dapatkah kamu menjelaskan bagaimana tersebut terjadi untuk menjelaskan aliran fluida dalam berbagai situasi? Oke, kita langsung ambil contoh saja. Di aliran fluida gitu ya, dalam pipa yang lebar. Hukum Pascal ini digunakan untuk menjelaskan penurunan tekanan saat fluida mengalir dari pipa yang lebih lebar ke yang lebih sempit. Sementara itu, prinsip Bernoulli itu digunakan untuk menjelaskan peningkatan kecepatan aliran yang menyertainya. Jadi kombinasinya kita bisa memahami lebih komprehensif terkait bagaimana perubahan geometri pipa yang mempengaruhi dari distribusi tekanan dan kecepatan aliran tersebut. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami tentang mengenai tekanan hidrostatis, aliran laminar, serta kombinasi hukum Pascal dan prinsip Bernoulli dalam pengembangan teknologi yang lebih efektif gitu. Bisa di peringatan dini tadi ya, angin puting beliung, pendinginan komputer, maupun analisis aliran fluida di berbagai situasi. Oke, sudah terjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-64. Pertanyaan diajukan oleh Qurratul Aini. Ini pertanyaan ke-64, 65, 68. Bagaimana fenomena aliran laminar mempengaruhi perancangan sistem pipa dalam aplikasi industri dan apa implikasinya terhadap efisiensi energi dan keberlangsungan operasional? Nah, apa saja ya pengaruhnya? Yang pertama, pengurangan gesekan. Kemudian yang kedua, distribusi tekanan yang merata. Yang ketiga, pemilihan material pipa. Implikasi dari fenomena-fenomena ini terkait dengan aliran laminar ya terhadap perancangan sistem pipa adalah untuk peningkatan efisiensi energi dan peningkatan keberlangsungan operasional serta dapat menjadi biaya pengurangan terhadap pemeliharaan jangka panjang. Oke, pertanyaan ke-65. Dalam konteks pengukuran tekanan dalam fluida, bagaimana prinsip-prinsip mekanika fluida yang digunakan untuk mengkompensasi efek viskositas fluida dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan?
Oke, ada beberapa ya sebagai prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada kalibrasi sensor. Sensor tekanan dikalibrasi dengan mempertimbangkan efek viskositas fluida untuk memastikan akurasi pengukuran. Yang kedua adalah pemodelan matematis. Nah, efek viskositas fluida ini dimodelkan matematis dalam perangkat lunak pengukuran tekanan untuk mengkompensasi pengaruhnya dalam hasil pengukuran. Yang ketiga adalah desain sensor. Nah, sensor ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik viskositas fluida tertentu untuk mengoptimalkan kinerja dari sensor. Oke, move to pertanyaan yang ke-66. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Pascal diterapkan dalam desain sistem hidrolik modern, terutama dalam hal peningkatan efisiensi dan keandalan sistem tersebut di bawah berbagai kondisi operasional dan lingkungan? Oke. Ada 3 poin yang bisa kita kita pahami ya. Yang pertama perancangan komputer. Maaf, perancangan komponen. Hukum Pascal digunakan dalam desain komponen sistem hidrolik, yang mana seperti pompa, silinder, katup untuk memastikan konsistensi tekanan dan aliran fluida. Yang kedua adalah pengukuran tekanan. Sensor tekanan yang berdasarkan pada prinsip hukum Pascal digunakan untuk mengukur tekanan dalam sistem hidrolik dengan akurat dan dapat diandalkan. Nah, pengendalian sistem prinsip hukum Pascal ini digunakan untuk pengendalian sistem hidrolik untuk mengatur tekanan dan aliran fluida ini sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, itulah prinsip-prinsip yang digunakan. Agar apa ya? Agar meningkatkan efisiensi, kemudian dapat ditingkatkan lagi di bawah berbagai kondisi operasional dan juga lingkungan. Nah, oke, sudah terjawab pertanyaan yang ke-66. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Devi Ratnasari. Pertanyaan dari Devi Ratnasari. Ini pertanyaan ke-67. Tanggapan 69. Oke, pertanyaan ke-67. Bagaimana perubahan kecepatan aliran dalam aliran laminar mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida dan apa yang menjadi penyebab utama penurunan tekanan seiring dengan peningkatan kecepatan aliran? Nah, perubahan kecepatan aliran dalam aliran laminar itu mempengaruhi dari distribusi tekanan dalam fluida melalui prinsip Bernoulli. Ketika kecepatan aliran meningkat, maka tekanan statis fluida ini akan cenderung menurun. Sedangkan tekanan dinamis meningkat ini disebabkan oleh kenaikan energi kinetik fluida seiring dengan peningkatan dari kecepatan aliran. Nah, penyebab utamanya adalah penurunan tekanan dan peningkatan kecepatan aliran. Nah, maksudnya apa? Jadi, peningkatan kecepatan itu relatif antara partikel-partikel fluida dan dinding pipa. Jadi, ketika kecepatan alirannya meningkat, maka gesekan antara fluida dan dinding pipa itu juga akan meningkat, yang menghasilkan penurunan tekanan akibat kehilangan energi akibat gesekan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kerja sebuah manometer dalam mengukur tekanan dalam fluida dan mengapa alat ini efektif untuk pengukuran tekanan relatif dalam sistem tertutup atau terbuka? Nah, ini kita harus memahami dulu ya, apa itu manometer. Jadi manometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam fluida dengan memanfaatkan perbedaan dari tinggi fluidanya di 2 kolom. Prinsip dasar kerjanya itu tekanan dalam fluida akan menciptakan perbedaan tinggi fluida antara 2 titik yang diukur. Nah, alat ini efektif ya untuk pengukuran tekanan relatif dalam sistem tertutup maupun terbuka karena dapat memberikan pembacaan yang langsung. Jadi bisa langsung kita baca adanya perbedaan dari tinggi fluida tersebut. Nah, sehingga ini eh, ya kita paham cara kerja dari manometer.
Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana penerapan hukum Pascal dalam konteks tekanan hidrostatis membantu kita memahami distribusi tekanan dan fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi? Nah, ini berkaitan dengan penerapan hukum Pascal dalam konteks tekanan hidrostatis. Nah, hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan hidrostatis dalam fluida stasioner ini akan didistribusikan secara merata di semua arah. Hal ini artinya apa ya? Artinya bahwa fluida yang diam aja di bawah tekanan gravitasi, maka yang terjadi adalah tekanan akan meningkat secara proporsional dengan kedalaman fluida. Nah, penerapan hukum Pascal ini membantu kita untuk memahami distribusi tekanan dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana sih tekanan itu bisa bertambah kalau kedalamannya pun juga bertambah. Oke, sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang diajukan oleh Feiza Rizkia Ramadhani. Oke, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ke-70. 70 berarti ini 71. Ini 72. Nah, pertanyaan ke-70. Bagaimana perubahan dalam kecepatan aliran dalam aliran laminar dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang suatu pipa atau aliran? Jadi adanya perubahan dalam kecepatan aliran dalam aliran laminar itu dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang pipanya atau saluran. Jika kita lihat dari sisi prinsip Bernoulli. Nah, ketika kecepatan aliran meningkat, maka tekanan statis fluidanya akan cenderung menurun, sedangkan tekanan dinamisnya akan meningkat. Hal ini menghasilkan distribusi tekanan yang berbeda di berbagai bagian pipa atau saluran, di mana tekanan akan lebih rendah terjadi di bagian dengan kecepatan aliran yang lebih tinggi. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana perbedaan ketinggian permukaan cairan dalam tangki mempengaruhi tekanan hidrostatis di dasar tangki dan bagaimana informasi ini dapat diterapkan dalam desain struktur tahan tekanan seperti bendungan atau tangki penyimpanan? Ini terkait pengaruh perbedaan ketinggian ya pada permukaan cairan dalam tangki terhadap tekanan hidrostatis di dasar. Jadi di permukaan dan juga di dasar tangki. Nah, perbedaan ketinggian permukaan cairan ini dalam tangki mempengaruhi adanya tekanan hidrostatis. Dan ini bisa kita lihat dengan hukum Pascal. Nah, tekanan hidrostatis di dasar dan ini akan terus meningkat secara proporsional dengan kedalaman fluida di atasnya. Jadi semakin tinggi permukaan cairan, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis di dasar tangki. Nah, informasi semacam ini bisa kita lihat ya, misal di bendungan ataupun tangki penyimpanan dengan mempertimbangkan tinggi fluida yang disimpan dan tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Desain struktur ini harus mampu menahan tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh ketinggian fluida dan memastikan keamanan serta keandalan struktur. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum Pascal digunakan dalam merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan air di bawah tanah, seperti terowongan bawah tanah ataupun bendungan? Dan bagaimana risiko kegagalan struktural dapat diminimalkan? Nah, ini berbicara mengenai penerapan pemahaman mendalam ya tentang hukum Pascal dan merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan air bawah tanah. Nah, ini bisa loh kita lihat misal di terowongan bawah tanah ataupun bendungan. Dan ini memang harus memperhatikan dari tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh kedalaman air di sekitar struktur. Nah, risiko kegagalan dari struktural dapat diminimalkan dengan memastikan bahwa material konstruksinya dan juga desainnya itu mampu menahan tekanan hidrostatis yang diberikan oleh air di sekitar struktur tersebut. Hal ini melibatkan penggunaan material yang kuat dan juga tahan terhadap tekanan air, serta desain struktur yang memperhitungkan dari beban hidrostatis yang diberikan oleh air dan sekitarnya. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Friza. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan diajukan oleh
Gabriela Chandra Ayu Pratama. Pertanyaan yang ke-73, ini 74, ini 75. Pertanyaan yang ke-73, jelaskan perbedaan dan persamaan antara tekanan hidrostatik dan tekanan pada hukum Pascal. Nah, perbedaannya dulu ya. Kalau tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh kolom fluida yang diam dan sebanding dengan kedalaman fluida di atas titik tertentu. Ini terjadi dalam kondisi statis di mana fluidanya tidak bergerak. Nah, tekanan pada hukum Pascal itu adalah tekanan yang sama di semua arah di dalam fluida yang stasioner. Ini berlaku untuk fluida yang diam, namun tidak terbatas pada kolom fluida vertikal seperti pada tekanan hidrostatik. Nah, tekanan ini berlaku pada semua arah di dalam fluida. Nah, gimana untuk persamaannya? Jadi kedua konsep ini berkaitan ya dengan tekanan dalam fluida stasioner. Tekanan hidrostatis adalah bentuk khusus dari hukum Pascal yang berkaitan dengan tekanan yang dihasilkan oleh kolom fluida vertikal, baik tekanan hidrostatis maupun tekanan pada hukum Pascal. Dihitung dengan menggunakan rumus yang melibatkan kedalaman fluida, massa jenis fluida, dan gravitasinya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada aplikasi baru atau potensial dalam teknologi terkini yang mungkin mengubah paradigma kita tentang tekanan dan aliran laminar? Dan bagaimana hal itu dapat mengubah cara kita memahami dan mengelola sistem fluida kompleks? Nah, teknologi terkini seperti pembelajaran mesin, pemodelan numerik yang canggih, dan sensor-sensor pintar telah membuka eh, pintu khusus ya untuk pemahaman yang lebih mendalam terkait tekanan dan aliran laminar. Penggunaan teknik-teknik ini dalam simulasi aliran fluida kompleks dapat mengubah cara kita memahami dan mengelola sistem fluida. Contohnya, dalam desain kendaraan aerodinamis, penggunaan aerodinamis kita bisa menggunakan pemodelan numerik yang akurat dalam membantu merancang bentuk yang mengurangi turbulensi dan peningkatan efisiensi. Di bidang mikrofluida dan nanofluida, pengembangan teknologi mikroelektromekanika (ME) atau MEMS gitu ya telah memungkinkan pengembangan sensor-sensor tekanan nanoskala yang dapat digunakan untuk membantu aliran fluida dengan presisi tinggi dalam sistem mikrofluida. Oke, next to another question, ke-75. Bagaimana pengembangan sensor tekanan terbaru seperti sensor nanoskala dan sensor berbasis optik dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengukur tekanan dalam aliran fluida dengan lebih akurat dan responsif ya. Jadi pengembangan sensor tekanan terbaru seperti sensor nanoskala, kemudian ada sensor yang berbasis optik dapat meningkatkan kemampuan kita loh dalam mengukur tekanan dan juga aliran fluida yang lebih akurat. Sensor nanoskala itu dapat digunakan untuk mengukur tekanan dalam skala yang sangat kecil seperti dalam aplikasi mikrofluida dan biomedis. Sensor berbasis optik yang menggunakan prinsip interferometri atau perubahan indeks bias cahaya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengukur tekanan dengan presisi tinggi tanpa memerlukan kontak langsung dengan fluida. Sehingga hal ini cocok untuk aplikasi di mana kontaminasi atau kerusakan sensor harus dihindari. Oke, next to another question. Pertanyaannya dari Eliana Deva Arigia. Pertanyaan ini adalah pertanyaan ke-76. 77, 70, 78. Oke, ke pertanyaan 76. Bagaimana konsep tekanan hidrostatis dapat diilustrasikan dengan membandingkan tekanan di dalam kolam renang dengan tekanan di permukaan air kolam renang? Nah,
kita perlu ya mengilustrasikan dulu. Misal di dasar kolam renang, tekanan hidrostatisnya itu akan lebih besar daripada di permukaan air kolam renang. Kenapa? Karena kedalaman air yang lebih besar di dasar kolam. Nah, itu pastinya ya lebih dalam kan, yang menghasilkan kolom fluida yang lebih tinggi. Oleh karena itu tekanannya akan lebih besar. Nah, pada dasarnya tekanan hidrostatis itu akan meningkat seiring dengan kedalaman fluida karena berat fluida di atasnya. Di dalam di dalam kolam ya, di dasarnya itu kedalaman air akan lebih besar sehingga besar fluida diangkat atau di atasnya itu akan lebih besar dan tekanan hidrostatiknya juga akan lebih tinggi dibanding dengan di permukaan kolam yang kedalamannya pasti lebih dangkal. Jadi ini sebagai gambaran gitu ya dari prinsip tekanan hidrostatis dalam fluida meningkat secara proporsional dengan kedalaman fluida di atasnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen dan berikan contoh aplikasi dunia nyata di mana kita dapat menemui keduanya. Aliran laminar adalah aliran fluida yang teratur dan eh, terorganisir gitu karena ada lapisan fluida yang mengalir sejajar satu sama lain tanpa ada pencampuran yang signifikan antara lapisan-lapisan itu. Nah, sedangkan aliran turbulen kebalikannya, tidak teratur, cenderung kacau, ada pusarannya, ada whirling, dan pastinya ada pencampuran yang signifikan di antara lapisan-lapisan itu. Nah, contohnya apa di dunia nyata gitu ya? Aliran laminar. Ini contohnya aliran air, saluran air yang rata dan lebar, aliran turbulen contohnya terjadi di belakang objek seperti mobil atau pesawat terbang, di sekitar benda-benda tajam, dalam aliran sungai, di dalam mesin jet, seperti itu. Oke, pertanyaan 78. Mengapa persamaan kontinuitas penting dalam menganalisis aliran fluida? Bagaimana persamaan ini berkaitan dengan hukum kekeralan massa dalam sistem tertutup? Jadi persamaan kontinuitas itu adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa aliran massa fluida itu harus konservatif dalam sistem tertutup. Ini penting karena untuk memastikan bahwa aliran fluida yang masuk ke dalam suatu daerah harus sama dengan aliran fluida yang keluar dari daerah tersebut sesuai dengan hukum kekekalan massa. Nah, persamaan ini berkaitan erat dengan hubungan kekekalan massa dalam sistem tertutup dan menyatakan bahwa massa total dalam sistem tertutup ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, persamaan kontinuitas ini akan memastikan bahwa konservasi massa terpenuhi dalam analisis aliran fluida. Nah, itu yang menjadi pemahaman kita. Oke, lanjut pertanyaan dari Rian Bagus Destianto. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir dari kelompok 3. Oke, ini adalah pertanyaan ke-79. Ini pertanyaan ke-80. 81. Nah, pertanyaan ke-79. Bagaimana konsep tekanan dalam fluida mekanika fluida dapat didefinisikan secara matematis dan bagaimana distribusi tekanan di dalam fluida dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kedalaman, kecepatan aliran, dan viskositas fluida. Nah, jadi tekanan dalam fluida dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas yang diberikan oleh fluida pada permukaan yang berdekatan. Dan secara matematis, itu bisa ditulis dengan P sama dengan F per A. P adalah tekanan, F itu gaya yang diberikan oleh fluida terhadap sebuah permukaan, A itu adalah luasan permukaannya. Jadi distribusi tekanan di dalam fluida itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedalaman, kecepatan aliran, viskositas fluida. Nah, hal itu yang mempengaruhi dari besarnya tekanan fluida. Oke, pertanyaan berikutnya ke-80. Dalam aplikasi kedokteran, bagaimana hukum Pascal digunakan dalam pengembangan peralatan medis seperti alat tekanan darah atau alat bantu pernafasan? Bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatis diterapkan dalam mendukung fungsi peralatan medis tersebut? Oke, jadi dalam pengembangan peralatan medis seperti alat tekanan darah atau alat bantu pernafasan, hukum Pascal ini digunakan untuk mendesain sistem-sistem hidrolik atau pneumatik yang mengatur tekanan fluida. Sebagai contoh nih, alat tekanan darah gitu ya. Hukum Pascal ini digunakan loh untuk pengembangan sphygmomanometer. Nah,
Fungsinya apa? Untuk mengukur tekanan darah menggunakan tekanan hidrostatik dalam massa dan mengkonversinya menjadi pecahan tekanan darah. Ini ada dulu di praktikum eksperimental di lab medis ya. Nah, prinsip-prinsip dari tekanan hidrostatis yang diterapkan dalam mendukung fungsi peralatan medis ini memastikan bahwa tekanan yang dihasilkan itu konsisten, akurat, sehingga memberikan informasi yang berguna dalam diagnosis dan juga perawatan medis. Oke, pertanyaan ke-81. Dalam konteks aliran fluida, apa yang dimaksud dengan gradien tekanan dan bagaimana distribusi gradien tekanan dapat memberikan informasi tentang gaya-gaya yang bekerja di dalam fluida? Nah, gradien tekanan adalah perubahan tekanan persatuan jarak dalam suatu arah tertentu. Dalam aliran fluida, gradien tekanan mengacu pada perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida yang terletak pada jarak yang berdekatan. Distribusi gradien ini tekanan dapat memberikan informasi tentang gaya-gaya yang bekerja di dalam fluida, seperti gaya dorong atau hambatan. Misalnya, gradien tekanan yang tinggi dapat menghasilkan gaya dorong yang kuat, yang dapat mengarah pada percepatan fluida dalam suatu arah tertentu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.